Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa 'azim wa faddil wa jallil ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa ala man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya memanjatkan pujian dan kesyukuran kita semaksimal kemampuan kita yang paling maksimal atas tentunya segala limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua. Dan insyaallah mudah-mudahan kenikmatan tersebut kita mohonkan kepadanya agar mudah-mudahan nikmat ini berkekalan, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tersajikan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga dengan segenap keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada siapapun yang mengikutinya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam ini, malam Ahad itu malam ke-8 bulan Ramadan yang kita laksanakan. Bagi yang sudah menyelesaikan yang ke-7, karena ada juga yang ke-6. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Ramadan sudah sepekan kita lalui, dan evaluasilah diri kita semua dalam sepekan ini, apa yang kira-kira kurang kita lakukan. Dan masih ada 3 pekan ke depan, kira-kira apa yang kita lakukan supaya amal Ramadan ini lebih berkesan untuk kita semua. Maka dari itu, mari kita tingkatkan segala macam bentuk amal saleh kita di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, saya pribadi merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan tuan-tuan sekalian, saya dapat berdiri, dan setelah kira-kira 4 tahun berlalu, saya kembali dapat bersilaturahim. Kalau saya tadi katakan bahwa saya ini anjang sono kepada jemaah sekalian, karena memang sampai kapanpun insyaallah jemaah Masjid Nurul Hasan ini tidak akan saya lupakan, ya, karena sangat baik, sangat berkesan, dan selalu menyokong perjuangan dakwah saya. Alhamdulillah. Saya sampai di sini di Cimahi ini baru hari Rabu kemarin. Saya berangkat dari Palembang itu hari Selasa, ya. Nah, sampai ke sini hari Rabu, alhamdulillah perjalanan lancar, dan mulai hari Rabu itu saya bergerak di sini. Ada beberapa masjid yang juga ingin ditausiahi. Nah, kalau di sini di Masjid Nurul Hasan ini, dengan atas prakarsa diantaranya yang pertama guru saya Bapak Zainal Mutakin yang sangat saya hormati, kemudian juga yang kedua ada Bapak DKM kita yaitu Bapak Daud yang saya hormati pula. Akhirnya timbullah keputusan kalau memang bisa malam ini untuk mengisi, atau nanti malam bilang mengisilah di sini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya bisa berdiri di sini, bisa bertemu dengan jamaah sekalian. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol, ya, dengan Pak Adang, juga dengan Pak Maman. Nah, itu ngobrol saya. Kemudian juga ketemu tadi itu dengan Pak Iana
si kanal kumis apa kumis tipis. Nah, Pak Yana si ganteng kalem. Alhamdulillah. Ya, berkah ya. Pak Yana, mabruk alfa mabruk. Tahu ya. Mabruk. Insya berkah alfa mabruk. Nah, itu Pak Yana ya. Mudah-mudahan hidupnya bertambah berkah. Panjang umur, banyak berkahnya. Murah rezekinya berkah. Semua yang mengaminkan juga kebagian doa itu insyaallah. Karena siapapun yang mengaminkan ya, itu malaikat bilang kamu juga amin begitu. Jadi jangan ketika kita ngomong amin ini untuk orang lain, nah kita juga kebagian insyaallah yang mengaminkannya. Amin. Buat ibu-ibu juga ya, kebagian itu. Apalagi tadi Pak Yana sudah memberi fulus ya. Masya Allah. Bagi fulus mampus ya. Itu fulus. Semua urusan kalau ada fulus menjadi mulus. Nah, alhamdulillah berkah. Bulan Ramadan itu di antara amanah yang terkandung di dalamnya, tuan-tuan sekalian mesti ingat. Saya yakin juga semua sudah ingat. Tapi tidak ada salahnya saya ingatkan kembali bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam alaihi itu mengamanahkan kepada kita khusus di bulan Ramadan itu di antara poin khutbahnya beliau ya ketika awal Ramadan, jelang Ramadan maksudnya. Wattaqun nar walau kana bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun hanya dengan separuh walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Bayangkan, berarti kita harus berusaha untuk menjaga totalitas amal ibadah kita, terutama yang kaitannya dengan membantu perjuangan orang lain, apalagi untuk perjuangan dakwah saya. Saya pertama yang saya garap ini sekarang di Palembang itu adalah TPA IT atau Taman Pendidikan Istimewa Tunanetra, Taman Pendidikan Al-Quran ya, Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa untuk Tunanetra yang semuanya 11 santri ya, semua 11 santri itu ada semuanya anak-anak dan akan dicetak menjadi hafidhin wal hafidhah dari kalangan tunanetra. Itu harapan kita ke depan seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga mengelola mushola di Palembang. Dan yang ketiga, istri saya juga tengah mengelola SLB. SLB sebagai ya maksudnya bareng-bareng ya dengan sahabat-sahabat yang lain. SLB. Bisa acan apa? SLB ini sekolah luar biasa. Bukan sekolah langsung bisa. Ini ada yang bilang sekolah langsung bisa katanya. Ya, itu. Nah, itulah yang kiprah sehari-hari. Selain ya kalau khutbah dan tausiah sudah biasa lah dia mau terus berjalan. Alhamdulillah. Yang penting memang di Palembang berkat doa dari jamaah-jamaah Nurul Hasan di sini di Palembang dakwah saya makin meluas alhamdulillah. Dan salah satu bukti luasnya dakwah saya ini diantaranya adalah saya disorot oleh ini kameramen andalan ini diantaranya ini, yaitu saudara Aji. Ini untuk ini orang Palembang sebetulnya, kakeknya orang Palembang, ketemunya juga di Palembang, tapi tinggal dari Cikampek, Cikampek. Nah, itu saya punya link YouTube. Jadi channel YouTube-nya itu ketik aja nanti Abi Hilman. Abi Hilman aja ketiknya. Abi Hilman, apa? Abi Hilman. Nah itu. Segera itu Abi Hilman itu di like, share dan subscribe. Ya, sobleker ya. Di yang gaul dikit ngomongnya bro, subscribe. Harus nganga, subscribe. Gitu. Saya tahu
awas ya, Abi Hilman itu like, share, subscribe, jangan lupa ya, supaya kamu mantap. Itu perjuangan dakwah saya harus didukung, karena dengan mensubscribe itu, like, share itu, insya Allah itu kan gratis ya, gratis lah itu. Ya kalau tidak mau melakukan itu, wah bakhil, menit, ngopet, mepet jahe, butut kasir, cap jahe, pakai hese. Ya, bulan Ramadan itu saatnya kita melakukan kebaikan, apapun itu yang bisa kita lakukan, lakukanlah kebaikan itu. Tadi kan sabda Nabi kita bahwa takut kamu sama neraka, waspadalah kamu dengan neraka, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Itu buat paling misalnya kita dalam keadaan seminim-minimnya fulus, seminim-minimnya uang. Kita berarti kalau dalam Al-Quran itu disuruh salah satu ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak itu di kala lapang maupun sempit. Ciri orang bertakwa itu mau dalam keadaan susah, mau senang, itu terus berinfak. Ya, terus berinfak, lapang, susah, terus berinfak. Betapa ada satu orang di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah divonis dia akan mati besok. Makanya buru-buru dia itu dinikahkan, bakal mati besok karena satu penyakit. Nah ternyata karena si pemuda ini rajin infak sedekah, yang tadinya divonis mati besok dipanjangkan umurnya oleh Allah, kan dia punya kebiasaan infak sedekah. Ya. Maka sedekah itu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah penolak bala. Di bulan Ramadan mesti banyak sedekah. Berusaha gimana caranya kita berbuat kebaikan yang bisa mungkin dengan uangnya, yang bisa dengan tenaganya, yang bisa dengan pikirannya dan sebagainya. Pokoknya lakukan apa saja yang mampu kita lakukan. Cuma jangan sampai posisi kita orang cukup ya, orang yang Allah cukupkan, orang kaya lah mungkin ya, mungkin rumahnya besar, tapi sedekahnya dengan separuh biji kurma. Itu medit lagi itu namanya. Ya. Ada kotak infak lewat, kotak amal. Dia punya uang 1 juta 2 juta itu mudah bagi dia. Tinggal niup. Tahu-taunya dia infak cuma 12.000. 12.000-nya juga dipilih. Yang 10 ribuan 1 lembar, yang 1.000-an 2 lembar. Yang dipilihnya yang 1.000-an. Yang 1.000-annya juga dipilih. Ada yang masih bagus, ada yang sudah lecak pula, disolasi lagi, hampir sobek. Nah, yang itulah yang dimasukkan ke kotak infak. Padahal uangnya banyak. Nah, bukan seperti itu. Maksud Nabi kita menyatakan walau dengan separuh biji kurma itu seminim-minimnya kemampuan. Bersedekahlah. Bulan Ramadan itu syahrul sedekah. Bulan di mana dimurahkannya sedekah, pahala sedekah dibesar-besarkan. Termasuk juga memberikan orang lain makan dengan iftar, dengan berbuka. Ya, ada jamuan. Dan itu insya Allah pahalanya itu kita sama mendapatkan pahala orang yang kita jamu. Saya punya sohib ya di Palembang itu. Dia tidak saum Daud. Saya saum Daud. Kemudian dia menjamu saya. Dia kasih makanan, dia kasih minuman segala macam. Nah itu licik yang dibolehkan. Saya bilang ke dia, kamu tidak melaksanakan saum Daud, tidak berusaha payah, tapi pahalanya dapat karena menjamu saya. Itu kemurahan Allah dalam memberikan pahala. Ya, maka ajaran Islam ini harus betul-betul kita amalkan. Sebab ajaran Islam ini sangat mudah insya Allah, tapi jangan dibikin mudah lagi. Islam ini sudah mudah, jangan kita bikin mudah-mudah lagi. Saum sudah jelas sebulan saum Ramadan. Di pertengahan bulan sudah berhenti. Atau beberapa hari Ramadan berjalan sudah berhenti saumnya. Akhirnya dia nongkrong-nongkrong di Pemkot. Nah, sambil siang-siang dia makan berani di Pemkot atau di rumah-rumah makan. Berani. Kenapa? Alasannya tidak kuat, saya bekerja dan sebagainya. Jangan. Di sini kita diuji keimanan ketakwaan kita. Dan alhamdulillah sekali lagi dengan Ramadan kali ini ternyata saya yang boleh dikata lumayan jauh lah di Palembang. Makanya orang sini bilang kesabaran ke Palembang, jadi saya ke Palembang ini. Nah ya pas balik-balik mawa
awewe. Oh budak, iya rame. Nah jadi memang alhamdulillah ini dengan izin Allah, walau 4 tahun sudah berlalu tapi saya bisa kesini dan ternyata di sini banyak perubahan. Saya agak terharu ya, terharu sekali kalau saya saksikan ini Pak Daud, insya Allah ini orang tua, saya anggap orang tua nih, beliau banyak pengalamannya. Ya saya nggak seberapa pengalamannya karena kalau dari segi usia menang beliau, tapi alhamdulillah ini pengalamannya luar biasa. Nah maka saya sangat mempertuakan beliau dan saya selalu ingat serta datang ke sini, insya Allah. Kalau sekarang ada kesempatan, alhamdulillah datang ke sini. Saya berusaha untuk itu. Dan tadi siang itu saya tidak niat untuk untuk isi malam ini. Ya kapan aja lah dikasihnya. Ternyata ada kesempatan malam ini, alhamdulillah. Saya kesini juga yang paling utama sebetulnya ziarah ke makam bapak saya. Karena bapak saya tahun 2020 lagi